yang namanya digampar, dipukul, motor ditendang, bahkan saya dikalungin senjata tajam. Itu hal yang sampai saat ini nggak mungkin bisa saya lupakan. Itu tantangan terberat saya di Gojek. Waktu pertama kali ketemu dengan Pak Jokowi, acara silaturahmi ojol se-Nusantara. Bertemu dengan RI 1, saya juga nggak, maksud sih saya. Ini penghargaan pertama yang saya dapat dari Gojek. Saya nggak bicara nominal, saya cengeng Mbak orangnya, Mbak. Yuhu! Kalian tahu nggak sudah berapa banyak driver Gojek di Indonesia? 2 juta lebih. Tapi kalian tahu nggak siapa pengemudi pertama Gojek? Bapak ini. Nah Pak, kita mau dong dengar cerita-cerita kisah Bapak. Oke Pak, ceritain dong. Siap. Yuk. Namanya Mulyono, si driver 001. Kerap dipanggil Pak Kumis, ia punya cerita panjang bersama Gojek. Mulai dari diancam senjata tajam, hingga anak diberi nama seperti Nadiem Makarim. Pria kelahiran Sragen 12 Mei 1969, kini tinggal bersama istri dan 6 anaknya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Condet, Mari, Mbak, Jakarta masuk, Mbak. Timur. Assalamualaikum. Salam. Wah, atribut Gojek banyak banget di sini nih. Iya, nih, Mbak. Ini ada jaket pertama kali ya Pak ya? Ya, ini jaketnya Gojek pertama kali 2010. Ini ada 001. Pak, Iya. kenapa sih Bapak bisa dijuluki driver 001? Kalau menurut saya emang driver awal yang daftar di Gojek. Kalau untuk julukan 001 dari manajemen mungkin punya data. Gimana itu pertama kali Bapak tahu kalau Bapak tuh driver pertama gitu? Bapak tahu dari mana? Saya justru tahunya dari pihak manajemen Gojek menjuluki saya 001. Karena selama saya di Gojek, saya juga nggak pernah menyatakan bahwasanya saya driver 001. Saya hanya menyatakan bahwa saya angkatan pertama di Gojek di tahun 2010. Pertama kali tahunya kapan tuh Pak? Tahun berapa? 2016, 2017. Pas tahu gimana tuh Pak perasaannya? Suatu kebanggaan buat saya, bahwasanya saya merasa dihargai dan suatu kebanggaan lah buat saya bahwasanya saya sedikit banyak punya andil untuk ikut membesarkan Gojek. Awal tahu dari mana tuh? Waktu penjulukan pertama itu sih di AEON, ngawal Menteri Perhubungan itu konvoi bareng sama acara konvoi bareng sama Menteri Perhubungan. Nah itu terus salah satu manajemen itu bilang ada driver 001 gitu. Nah Pak Mulyono lah orangnya, ya memang berhak gitu kan, nggak ada masalah kita pun gitu kan, karena memang berdasarkan data gitu dan dia nggak ngucap sendiri gitu. Tanggal 20 bulan Agustus 2010. Awal mula saya gabung di Gojek, emang saya dari ojek pangkalan di daerah Jakarta Selatan. Saya mendapatkan info bahwasanya ada ojek yang melalui call center. Saya tertarik dan saya cari alamatnya tersebut, akhirnya ketemu dan saya daftar. Daftar waktu itu 1 minggu kemudian saya dipanggil, diundang untuk di training dan setelah aktif saya waktu itu dikasih uang 20.000. Itu di tahun 2010. Dalam sehari-harinya saya sambil ngojek di pangkalan dapat order dari Gojek melalui call center, bisa dalam sehari itu bisa 4 sampai 6 orderan waktu itu.
Saya pas ketemu alamatnya kantor Gojek itu, saya juga kaget. Saya pikir, ini kantor bener apa kantor bohong? Saya ngelihat dari luarnya sudah tidak meyakinkan. Jadi sebuah garasi mobil dengan ukuran cuman sekitar 5 meter kali 7 meter, maksud jadi sebuah kantor ojek melalui pesan telepon gitu. Jadi saya agak ragu-ragu, tapi saya dengan keyakinan lagi, saya masuk ke dalam, saya menanyakan, bener ini kantornya Gojek? Dia bilang iya, saya mau daftar. Mereka langsung respon luar biasa. Karena waktu itu emang untuk merekrut anggota driver ini sangat sulit waktu itu. Belum ada yang ikut. Di pangkalan saya pun belum ada yang ikut. Nah setelah saya daftar, teman saya di pangkalan ada sekitar 12-an orang, ikut 3. Yang lain tetap jadi ojek pangkalan. Jadi kita waktu itu tugasnya itu kalau ada orderan, bahasa bakunya dari call center, Pak bisa minta tolong ambil order. Itu bahasa bakunya call center. Kalau kita bilang bisa, langsung dikasih SMS, alamat penjemputan, sama alamat pengantaran. Dibanding narik penumpang, driver Gojek dulu lebih sering dapat orderan pengantaran barang. Masih jarang drivernya, order penjemputan pun biasanya jauh-jauh. Waktu itu saya dikasih orderan, jemputnya lumayan jauh. Saya nongkrong di seputaran Polres Jakarta Selatan. Saya dapat order di Pondok Indah. Jemputnya itu sekitar 5 kilo. Ya waktu itu saya pertama kali dapat order ya saya jalanin. Saya juga pengen tahu. Waktu itu nganternya ke daerah Menteng dan saya jalanin aja. Dan alhamdulillah sih orderan pertama pun berjalan dengan mulus. Waktu itu di Gojek per kilonya 3.500. Jadi sekali kita narik ini bisa dapat di kisaran jarak 9 sampai 10 kilo gitu 35.000, cuman emang ada potongan buat ke Gojeknya. Waktu itu potongannya 35%. Ya kalau untuk dulu sama sekarang kalau kita bicara pendapatan lebih besar sekarang. Karena sekarang ordernya lebih banyak. Kalau dulu kan ongkos mahal tapi ordernya masih jarang. Dan orang juga belum tahu apa itu Gojek. Itu. Jadi tarif besar dulu tapi pendapatan besar sekarang. Banyak pengalaman yang Mulyono dapatkan setelah menjadi seorang driver Gojek. Menambah penghasilan, menambah ilmu, menambah pengalaman. Yang tadinya kita nggak berani naik lift, jadi berani naik lift. Terus terang, dulu boro-boro kita berani naik lift, Mbak. Tapi dengan kita gabung di Gojek, jadi kita berani naik lift, kita berani masuk keluar gedung perkantoran. Dulu kita mana pernah sih, Mbak, masuk ke dalam gedung-gedung perkantoran, nganter-nganter paket, nganter-nganter makanan. Itu hal yang aneh buat kami waktu itu. Dan suatu tantangan, bahwasanya Gojek pun bisa. Sekitar tahun 2012 hingga 2015, Mulyono ikut mengalami masa-masa pahit bersama Gojek, berbenturan dengan Opang alias ojek pangkalan, hingga nyawa taruhannya. Wah, kalau kita bicara masa susahnya di Gojek, yang jelas kita tantangan terberatnya waktu berbenturan dengan Opang. Waktu berbenturan dengan Opang itu masa-masa paling berat buat saya. Karena saya mengalami sendiri, saya sampai yang namanya digampar, dipukul, motor ditendang, bahkan saya dikalungin senjata tajam. Itu hal yang sampai saat ini nggak mungkin bisa saya lupakan. Itu tantangan terberat saya di Gojek. Waktu itu saya nganter paket suatu daerah di Tangerang, pas di pintu masuknya komplek, saya dicegat sama Opang, tidak diperkenankan masuk ke dalam komplek. Tetap saya harus antar ini paket. Ini kan suatu kepercayaan dari customer, tapi dari pihak Opang memaksa saya tidak diperkenankan masuk. Saya udah memohon, saya udah jelaskan, tapi dari pihak Opang pun nggak mengerti. Akhirnya saya dikalungin senjata tajam, tapi tetap saya nekat akan saya antarkan. Akhirnya tetap nggak diperbolehkan. Saya telepon customernya, dan customernya pun mau keluar dari kompleknya dan sudah ambil paketnya, tapi Opang tersebut tetap marah-marah sama saya. Ya kalau dibilang trauma sih enggak, pengalaman yang
pahit buat saya. Jadi waktu itu saya hanya berpedoman bahwasanya saya ini nyari nafkah. Maksud iya sih orang nyari nafkah halal kok sampai akhirnya nggak diperbolehkan. Dan saya berkeyakinan bahwasanya nanti juga akan aman dengan sendirinya. Dan selama kita benar pasti akan diberi jalan. Itu aja sih pedoman saya. Kalau untuk menyelamatkan diri waktu itu saya kayaknya sih udah pasrah. Karena saya sendiri dan mereka pun banyak opangnya. Saya berpasrah, cuman pernah satu kejadian saya melawan, akhirnya saya dikeroyok, saya lari. Alhamdulillah saya masih diselamatkan sama tokoh warga setempat. Saya kebagian jaga di Kalibata City yang rawan banget itu. Bagian saya di sana untuk merekrut opang sana. Ampun dah, nyawa saya dulu taruhannya itu. Kalibata City Mbak, jebolin Gojek di sana, berapa negosiasi, berapa kompromi sama orang sama FBR, kami sama Pak Mulyono di Sarina, Amrin, bagian-bagian yang memang susah. Target kita memang opang dulu yang kita masukin, bukannya orang umum. Sering diintimidasi oleh opang, tidak menyurutkannya untuk nyari nafkah di sini. Justru, ia menggandeng para tukang ojek pangkalan itu. Ya waktu itu, jadi saya pun berpedoman, nih opang-opang kalau galak-galak begini kenapa kita nggak ajak gabung. Jadi waktu itu saya berprinsip, saya akan coba mengajak teman-teman opang ini untuk gabung di ITC Cempaka Mas waktu itu. Bahkan saya juga digampar sama ketuanya Paguyuban ITC Cempaka Mas. Saya digampar di stasiun Juanda, Pasar Baru. Jadi justru dengan saya diintimidasi dengan mereka, saya akan deketin dan saya akan ajak gabung mereka. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan pendekatan secara baik-baik dan tidak bosan-bosannya, karena pendekatan pertama kedua itu mereka cuek, nggak direspon sama sekali. Jadi kita terus datengin, akhirnya lama-lama mereka luluh dan mau bergabung. Alhamdulillah sampai sekarang mereka masih aktif semua di Gojek. Iya, saya sama dia sama-sama supervisor dulu, sama-sama bagian merebut. Sama bagian nyariin orang untuk masuk ke Gojek, itu sangat susah ya. Sebulan 50 orang aja dari targetnya Pak Nadiem itu nggak nyampe. Karena kita bentrok sana bentrok sini, mereka pikirnya masalahnya waktu itu nggak mau dari potongannya itu, opang-opang itu akhirnya. Karena mereka yang kerja, akhirnya diambil sama perusahaan ini, sama Gojek ini kan mikirnya mereka dulu ke sana. Oh dulu komisi, jadi satu per kepala itu 50.000. Turut membantu membesarkan Gojek, apa saja yang telah diberikan perusahaan yang sedang naik daun ini? Kalau kita bicara reward, ya Mbak bisa lihat sendiri ya, saya keadaannya hanya begini. Dari satu penghargaan pun itu udah suatu kebanggaan buat saya. Satu contoh, ini penghargaan pertama yang saya dapat dari Gojek. Saya nggak bicara nominal, saya cengeng Mbak orangnya Mbak. Saya nggak mengharapkan apa-apa dari Gojek sampai saat ini. Tugas saya driver hanya ngebit. Kalaupun saya dikasih reward dari Gojek, mungkin itu lebihan buat saya, tambahan buat saya. Intinya sih Mbak, saya menjalankan apa yang saya jalanin ini tidak ada embel apa-apa. Kalaupun saya dikasih dari Gojek reward ataupun apa, ya mungkin itu bonus buat saya. Dan saya juga mengucapkan makasih buat Gojek. Kalaupun saya hanya dikasih penghargaan ini dan itu pun ucapan terima kasih buat saya. Saya juga makasih. Saya udah diapresiasi, diberangkatkan ke Makassar kemarin, merajut Nusantara. Itu suatu kebanggaan buat saya. Mantan tukang ojek pangkalan ini pernah ngobrol sama orang nomor 1 di Indonesia. Waktu pertama kali ketemu dengan Pak Jokowi, acara silaturahmi ojol se-Nusantara di Kemayoran. Saya sendiri pun tidak tahu-tahu dikabarin
Pak Mul besok hadir di Kemayoran bertemu dengan RI1. Ya udah, saya juga nggak istilahnya cuman mosok sih saya bilang gitu kan. Ya udah, pagi saya datang ke lokasi, nyampe lokasi biasa kan pengamanannya luar biasa ketatnya. KTP saya Mbak difoto itu sama namanya pengawal presiden lebih dari 10 kali Mbak KTP saya, sampai bingung. Duduk aja kita nggak boleh ngangkang. Ini kalau kita bicara ketemu pejabat nggak ada enak-enaknya Mbak. Saya kaki itu harus rapat, bener-bener rapat, nggak boleh itu mangap dikit sama ajudannya di belakang. Jadi tapi alhamdulillah bahwasanya Pak Jokowi ini ternyata orangnya luar biasa baiknya. Dia banyak nanya ke saya, banyak bertanya lah tentang di Gojek itu sudah berapa lama dan penghasilan Bapak sehari berapa. Jadi kita semua tuangkan ke Pak Jokowi bahwasanya biar Pak Jokowi juga tahu ini loh kehidupannya tukang ojek di Indonesia. Saya mungkin karena ada faktor usia, saya penghasilan saya 200, 150, kalau lagi tenaganya kuat ya bisa sampai 2,5, 300. Begitu cintanya Pak Mulyono dengan Gojek, hingga anaknya pun diberi nama seperti pendiri Gojek. Gimana ya, karena saya juga berprinsip saya ngikutin pola pikirnya pendiri Gojek yang sangat sederhana menurut saya. Orangnya nggak sombong, orangnya sangat sederhana, itu yang saya ikutin sampai sekarang. Dan orangnya merangkul, tidak pernah membeda-bedakan. Itu sosok seorang Nadiem Makarim. Bahkan anak saya pun saya kasih nama Nadiem Saputra karena terinspirasi dari pendirinya Gojek. Lalu, mengapa Pak Mulyono begitu cinta dengan Gojek? Ya itu tadi saya bilang, Gojek ini udah menjadi rumah saya yang kedua. Udah karena saya pun tidak menyangka Gojek ini akan sebesar ini Mbak. Sedikit banyaknya saya ikut membesarkan Gojek. Walaupun nilainya sekecil apapun, saya ikut andil membesarkan Gojek. 2010 hanya 20 driver pertama. Sampai sekarang ada 2 juta lebih Mbak mitra Gojek. Itu suatu kebanggaan buat saya. Makanya saya tidak akan melupakan Gojek, dan sampai kapanpun saya akan tetap di Gojek. Sampai saya sudah tidak kuat lagi membawa kendaraan motor. Selama saya masih mampu bawa kendaraan dan saya masih mampu mengambil orderan, selama itu saya masih tetap di Gojek. Banyak online lain yang menawarkan saya dengan iming-iming ini dan itu banyak Mbak. Dengan sekarang ini saya ditawarkan untuk jadi korlapnya perusahaan ini, korlapnya perusahaan ini. Saya tidak ada yang saya tergoyahkan. Saya tetap. Padahal saya diiming-iming dengan gaji. Saya nggak mau. Karena apa? Karena saya merasa ikut membesarkan Gojek. Dari nol, dari hanya sebuah garasi mobil, sampai sekarang kantornya mewahnya luar biasa Mbak. Saya masuk ke kantor Gojek aja mereka pada nggak kenal saya ini siapa. Kecuali yang ada beberapa petinggi Gojek yang orang-orang lama, yaitu alhamdulillah sampai sekarang asal ketemu saya ya rangkulan, nangis begini nih Mbak. Saya asal ketemu orang-orang lama pasti kayak gitu. Jadi dia itu memang udah kayak abang, kayak saudara sendiri juga gitu kan. Jadi dia saling ngayomin lah kalau kita salah jalan, kasih tahu, ini lapor ke sini gini. Ya. Kalau kita ada masalah dia bisa bantu sharing gitu kan. Loyalitas emang kebanyakan dia ya, untuk di kantor standby-nya dia banyak. Sampai malam, nggak tahu dia punya bini, nggak tahu, pokoknya kebanyakan nongkrong di kantor dan orang ini satu nih. Kita dulu sama namanya call center, sama bagiannya admin segala macam tuh udah klop, jadi satu nggak ada jarak. Sama-sama kita tuh ngebangun Gojek banget kan, ngebangun Gojek gimana
udah sampai berdiri. Ya pada ujung-ujungnya begini. Tidak dapat dipungkiri, Pak Mulyono dan teman-teman seperjuangannya pun ingin Gojek tidak melupakan jasa-jasa mereka. Kalau harapan kami sebagai mitra Gojek, kami mengharapkan Gojek tidak melupakan jasa-jasa driver-driver pendahulunya, dan kami mengharapkan Gojek ini semakin ke depan, semakin memperhatikan hak-hak mitranya, memperhatikan hak-hak kesejahteraan mitranya. Kami driver Gojek juga pengen menikmati apa yang Gojek dapatkan sampai saat ini. Tanpa driver, Gojek tidak ada artinya apa-apa.